Baik, di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Latar belakang kami menyusun atau membuat proposal ini dengan tema mengembangkan bisnis jajanan khas yang bersifat modern yaitu opak-opak singkong. Jadi, kita semua sudah tahu tentunya, negara kita yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka ragam kuliner tradisional. Namun, karena di era yang semakin modern ini, minat masyarakat terhadap makanan lokal semakin menurun. Bukan karena rasanya yang tidak enak, tapi karena mayoritas konsumen gengsi untuk mengonsumsinya di tengah era modern ini. Mungkin karena mereka takut kelihatan katrok, kuno, atau bahkan lain-lain. Nah, dari inilah yang menjadi timbulnya ide-ide atau tantangan bagi kami generasi muda untuk mengangkat makanan lokal dan bagaimana makanan tersebut bisa bersaing dengan produk modern lainnya. Selain itu, kami membuat makanan atau cemilan ini juga bertujuan bagi para masyarakat, di mana saat mengerjakan suatu pekerjaan atau aktivitas, bahkan saat waktu istirahat pun biasanya tidak terpisahkan dari yang namanya cemilan atau jajanan. Dengan alasan tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk merintis usaha opak-opak singkong dalam kemasan yang diberi nama dengan Kompak Dulala. Dengan harapan agar semua konsumen yang memakan cemilan produk kami akan merasakan kesenangan dan semangat yang maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. Dan kami akan mengembangkan makanan tersebut tidak kalah dengan makanan modern lainnya. Kemudian yang kedua, kami memprioritaskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan singkong, karena singkong adalah bahan makanan yang sehat, bergizi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat opak-opak singkong yang enak agar banyak peminatnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menciptakan keunggulan produk opak-opak singkong agar memiliki pasar nyata yang semakin meningkat. Kemudian manfaat usaha. Jadi, manfaat usaha dari segi ekonomi. Usaha opak-opak singkong ini sangat menjanjikan keuntungan. Kenapa saya bilang begitu? Karena cemilan opak-opak singkong ini bersifat sehat dan enak dengan harga yang terjangkau. Kemudian dari segi sosial bagi pemilik, di sini kami para pengelola dapat melihat peluang keuntungan usaha tersebut, yaitu dengan kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau perorangan dalam satu event acara atau distribusi pemasaran ke berbagai daerah di dalam negeri atau bahkan di luar negeri. Kemudian manfaat bagi masyarakat. Jadi, masyarakat akan menjadi mudah untuk mendapatkan cemilan yang sehat, berkualitas, serta berharga terjangkau. Terlebih lagi, juga dapat menambahkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terakhir, luaran yang kami harapkan yaitu menghasilkan cemilan baru berupa opak-opak singkong dengan 3 varian rasa yang sebelumnya kurang diketahui sehingga mampu menjadi alternatif cemilan baru di kalangan masyarakat. Kemudian, singkong yang kami kemas dan kami olah dapat dalam konsep modern serta dapat menaikkan derajat singkong agar tidak diabaikan, bahkan singkong memiliki gizi yang sangat tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, keunikan produk. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya usaha opak-opak ini bukanlah usaha yang baru dari segi jenis makanan. Karena itu, kami mencoba mengemas produk ini semenarik mungkin. Usaha opak-opak ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, terdiri dari 3 varian rasa, yakni ada madu, coklat, dan gula.
Yang kedua, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia. Yang ketiga, harganya terjangkau. Yang keempat, prosesnya higienis. Yang kelima, tanpa adanya bahan pengawet. Dan yang keenam, kemasannya itu lucu dan menarik sehingga dapat menarik perhatian dari pembeli. Yang kedua, pangsa pasar. Target pasar kami adalah semua kalangan baik usia muda maupun tua, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami. Dua, pangsa pasar. Target pasar kami adalah semua kalangan baik usia muda maupun tua, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kami menentukan lokasi outlet kami nantinya haruslah berdekatan dengan keramaian dan sering dilalui banyak orang. Serta selain kami memasarkan dengan cara tatap muka atau berinteraksi langsung dengan pembeli, kami juga melakukan pemasaran via online. 3. Lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi, kami mempertimbangkan beberapa hal, yakni lokasi usaha yang akan kami tempati itu adalah lokasi usahanya strategis, berdekatan dengan keramaian, serta di sana juga merupakan pusat usaha, yang terutama usaha kuliner. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. Yang ketiga, kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proposal kewirausahaan, yakni mengembangkan bisnis jajanan khas yang bersifat modern, yaitu opak-opak singkong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3-nya, yaitu metode pelaksanaan. Metode-metode apa yang harus kita laksanakan agar usaha dapat berlangsung secara teratur dan juga berhasil nantinya. Yang pertama yaitu pengamatan lingkungan. Melakukan pengamatan atau survei kondisi lingkungan apakah memungkinkan untuk menjalankan usaha tersebut. Di sini kita melakukan survei lapangan, melihat kondisi lingkungan. Apakah cocok, layak, serta lingkungan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kita dan tidak merugikan tentunya. Selanjutnya, pembuatan planning usaha. Setelah mengamati lingkungan, maka kita dapat mengetahui usaha apa yang cocok kita buat. Setelah kita melakukan pengamatan lingkungan, tentunya nantinya akan muncul ide usaha apa yang kita buat di lingkungan tersebut yang menguntungkan kita, yang sesuai dan yang cocok dengan lingkungan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk ini kami pasarkan mulai dari menitipkan di outlet terdekat. Maksudnya menitipkan di warung-warung terdekat, warung-warung yang kecil terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa kita titipkan di Alfamart, Indomart, maupun toko-toko yang lainnya tentunya setelah mendapatkan izin. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan promosi produk dengan cara promosi secara online. Hal ini kita melakukan promosi melalui jaring media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Seperti kita lihat pada sekarang ini zaman digital, melakukan promosi melalui media online itu sangatlah penting. Kemudian kita di sini harus menambah relasi-relasi sehingga produk kita banyak yang mengetahui dan juga nantinya produk kita akan bertambah penjualannya dengan kita melakukan promosi melalui media online. Dan tak kalah pentingnya juga kita harus berkomunikasi langsung dengan konsumen. Kemudian menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa dapat menjangkau harganya. Jikalau kita menjadikan para pelajar dan mahasiswa sebagai target usaha kita, target penjualan usaha, maka tentunya kita harus menawarkan harga yang relatif murah agar para mahasiswa dan para pelajar dapat menjangkau harganya. Masyarakat juga seperti itu. Selanjutnya yaitu melakukan pelayanan terbaik, yaitu dengan menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. Sopan dan ramah juga harus ada dalam diri seorang wirausahawan. Hal ini sangatlah penting agar nantinya kita mendapatkan kesan yang baik setelah mereka membeli produk kepada kita,
dan dapat menarik kembali mereka untuk membeli produk kita. Kemudian memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Dalam hal ini, kita juga harus melakukan inovasi-inovasi baru dalam usaha atau produk yang kita buat, agar para konsumen tidak bosan dan mereka kembali membeli produk kita. Kemudian selanjutnya itu persiapan usaha. Yang pertama yaitu modal. Modal merupakan hal yang penting, satu hal yang utama dalam melakukan suatu usaha. Dengan tidak adanya modal, maka yang lainnya tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya itu alat dan bahan. Dengan kita sudah memiliki modal, maka kita mampu membeli alat dan bahan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja sangatlah penting. Sangatlah penting untuk mempersiapkan suatu usaha. Misalkan kita membuat usaha dari hal yang kecil, bisa kita meminta bantuan kepada orang tua ataupun tetangga. Dengan hal ini, maka kita secara tidak langsung kita sudah memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat ataupun tetangga terlebih dahulu. Selanjutnya itu teknik produksi. Teknik-teknik dalam melakukan produksi. Teknik apa yang harus kita punya dalam membuat usaha dalam kita membuat usaha. Hal ini sangatlah penting. Dalam hal ini kita harus melakukan mempunyai teknik produksi yang harus mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Misalkan produk yang menggunakan teknologi dalam memproduksikan produknya, maka kita yang menggunakan manual atau bantuan tangan harus mampu bersaing dengan mereka. Kemudian teknik pengemasan. Dalam hal ini pengemasan sangatlah penting karena kemasan yang akan dilihat terlebih dahulu oleh para konsumen. Apakah kemasannya menarik atau tidak? Oleh karenanya kita harus mempunyai ide pengemasan yang kreatif, inovatif tentunya, yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, yang dapat menarik pembeli. Selanjutnya yaitu teknik pemasaran. Seperti yang sudah dijelaskan dalam strategi pemasaran, teknik-teknik pemasaran yang harus kita lakukan tentunya harus mampu bersaing dengan bagaimana cara pemasaran produk-produk yang lainnya. Kita harus bergerak secara aktif dalam hal pemasaran ini. Selanjutnya itu memulai usaha. Pastikan modal sudah ada tentunya. Kemudian segala persiapan usaha yang telah dijelaskan tadi telah matang tentunya. Kemudian kita bisa memulai usaha, baik itu proses pembuatannya, pengemasan maupun pemasarannya. Yang pertama itu proses pembuatan alat dan bahan. Bahannya itu singkong. Di sini alat dan bahan untuk membuat opak-opak singkong. Bahannya yaitu singkong, ketumbar, bawang putih. Kedua ini boleh saja tidak ditaruhkan. Namun di sini kami akan menyertakannya. Ketumbar, bawang putih, garam, madu, coklat gula. Madu, coklat gula ini sebagai toppingnya. Kemudian alat pendukung. Kain untuk memerah singkong, cobek untuk mengulik bumbu, wadah untuk menaruh singkong, panci untuk mengukus, nampan untuk menjemur, parut. Kemudian prosesnya parut singkong. Setelah diparut singkongnya, maka kita memeras singkong. Kita memeras ampas singkong dengan menggunakan kain yang telah disediakan. Air perasan jangan dibuang, biarkan saripati mengendap.
Setelah air perasan mengendap, kemudian airnya dibuang dan campurkan endapannya dengan ampas singkong. Selanjutnya haluskan bumbu seperti ketumbar, bawang putih, dan garam. Campurkan ke ampas singkong, kemudian aduk rata. Kemudian cetak adonan. Cetak adonan sesuai dengan selera, namun di sini kami mencetaknya dengan membuat lingkaran kecil-kecil. Kukus sampai matang kurang lebih 5 menit. Setelah matang, angkat, kemudian jemur sampai benar-benar kering. Setelah matang, angkat, kemudian kita taruh di nampan sebagai alat untuk menjemurnya. Kemudian kita jemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering agar bisa digoreng nantinya. Kemudian setelah kering kita digoreng. Kemudian setelah digoreng kita memberikan topping seperti madu, coklat, atau gula. Pengemasan. Dalam pengemasan kita menggunakan kemasan seperti yang pada gambar ini, yaitu kemasan styrofoam dengan disertakan labeling yang seperti sudah disertakan di gambarnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya yang kami butuhkan dalam membuat produk ini atau dalam membuat usaha ini sudah tertera dengan jelas dari mulai peralatan penunjangnya dengan bahan habis pakainya, sehingga total seluruh biayanya yaitu 2.777.000. Kemudian jadwal kegiatan. Kami di sini membagi menjadi 5 jadwal dalam jangka waktu 1 bulan. Di mana minggu pertama, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di sini tempat persiapan dan survei pasar. Kita mempersiapkan dan melakukan survei pasar terhadap produk yang sudah kami rencanakan. Kemudian di minggu pertama, di hari ke-6 dan hari ke-7, dilanjutkan minggu kedua, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di sini tempat pengadaan alat dan bahan. Di sini kita mempersiapkan segala alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat produk ini. Kemudian di minggu kedua, di hari ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7, di sini kita melakukan pengadaan media promosi baik itu secara online maupun secara langsung, dengan melakukan media promosi secara langsung, baik itu melakukan pengumuman secara langsung kepada kerabat-kerabat terdekat ataupun teman-teman terdekat. Kemudian di minggu ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, di sini kita menjalankan usaha. Seperti halnya membuat usaha, melakukan membuat usaha, kemudian pengemasan, terus melakukan promosi, dan lain sebagainya. Kemudian di minggu ketiga, hari ke-6 dan hari ke-7 dilanjutkan minggu ke-4, hari pertama sampai dengan hari ke-7. Di sini kita memasarkan produk. Kita memasarkan produk melalui media yang telah kita buat. Kemudian rencana-rencana atau strategi pemasaran yang telah kita rencanakan. Di sini kita melakukan pemasaran seperti halnya strategi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dari proposal kewirausahaan yang telah kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Sekian.